Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Segaf Asegaf sebagai pengajar, yang kami banggakan seluruh peserta kelas online sesi akhlak khusus anak dan remaja dengan tema gaul di era generasi Z. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa bertatap muka di ruang virtual ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Atika yang akan membawakan acara hari ini, kelas online belajar akhlak yang diadakan oleh Divisi Pendidikan Dana Mustadafin 2023 dengan tema akhlak bergaul di era generasi Z. Baik, untuk teman-teman bisa menyebutkan dari domisili mana ya di room chat Zoom. Saya sudah Pohon pisang berbuah salak, tumbuhnya di semak-semak. Orang beriman punya akhlak, suka membantu pada yang berhak. Divisi Pendidikan Dana Mustadafin menyelenggarakan program pembinaan dan online tentang keislaman setiap bulan dengan tema tentang agama dan tema pilihan, serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan soft skill dan life skill. Belajar bagaimana berperilaku yang baik sehingga menyenangkan hati teman, bagaimana berkawan dan berkomunikasi di media sosial, bagaimana memilih teman, mengingatkan teman, dan meminta maaf kepada teman. Kita akan langsung ke acara inti. Sebelumnya akan saya bacakan biodata pengajar kita pada sore hari ini. Nama Ustadz Segaf Asegaf, kelahiran Surakarta, pendidikan terakhir Hauzah Jamiah Al-Mustafa, pengalaman mengajar pesantren Al-Hadi dan pesantren Al-Ma'hadul Islami, Yapi, Bangil, Jawa Timur, penerjemah buku dari Pintar Mendidik Anak. Bisa dilihat pada layar Zoom ya teman-teman. Kelas online kali ini kita punya door prize ya untuk 3 penanya yang paling aktif atau menyampaikan pendapat. Baik, peserta harap menyalakan kameranya saat kelas berlangsung dan mematikan mic saat sesi pemaparan ya. Demi efisiensi waktu, kepada Ustadz Segaf Asegaf, waktu dan layar kami persilahkan. terima kasih. Saya ucapkan kepada host. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik semua insya Allah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah semua adik-adik diberi taufik, hidayah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, Ustadz ingin mengajak adik-adik berdiskusi tentang gaul di era generasi Z atau Gen Z, ya. Supaya nanti kita bisa memahami bagaimana cara bergaul ya, di antara adik-adik bersama teman-teman, keluarga, lalu juga tetangga, siapapun, supaya kita bergaul dengan cara yang benar dan islami. Ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kita bergaul, saya ingin mengajak adik-adik sedikit mengenal apa yang dimaksud dengan generasi Z atau Gen Z. Gen Z itu adalah, ya bisa slide-nya, kalau ada slide bisa dibawakan juga ya. Ada yang, ya, ada slide-nya? Mungkin, atau co-host. Oke.
Slide-nya biar bisa dibaca juga sama adik-adik. Oke. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Tentunya penamaan generasi Z ini bertujuan untuk memilah masa generasi Z dengan masa-masa sebelumnya. Kalau masa sebelumnya itu diberi kode generasi Y. Apa sih yang membedakan generasi Z dengan generasi Y? Ya. Ya. Yang membedakan generasi Z ini adalah generasi di era digital, ya, era teknologi smartphone, ya, phone pintar, ya, internet, medsos. Nah, di generasi seperti ini, adik-adik remaja dan berbagai kelompok lain dari bahkan sampai pada anak-anak dan orang tua sehari-hari bergelut dengan digital, dengan internet, seolah-olah oksigen kedua setelah udara itu adalah apa? Internet. Kalau nggak ada internet seperti kehabisan oksigen gitu. Nah, memang semua hubungan-hubungan itu banyak menggunakan teknologi. Mau berkomunikasi pakai teknologi, pakai digital, pakai HP, ya. Mau belajar pakai teknologi, khususnya waktu era COVID, kalian belajar pakai Zoom, ya. Lalu juga mau bahkan sampai ketika makan pun, mungkin sebagian kalian ya, ketika makan pun mesti megang HP. Seolah-olah tidak ada waktu tanpa HP. Ini generasi ini memang generasi digital ya. Generasi ini cenderung dia lebih cerdas. Maksudnya lebih cerdas, dia ini cepat menangkap perkembangan, perubahan-perubahan, terutama perubahan teknologi dan IT ya. Ketika ada fitur baru, ketika ada aplikasi baru, ketika apa, cepat generasi ini bisa mempelajari dengan cepat. Ya. Lalu terbuka, generasi ini lebih terbuka, lebih berteman dengan beragam teman di medsos. Bukan hanya teman tetangga sebelah, tetapi sampai dunia mencari teman tanpa mengenal agama, tanpa mengenal batas ras, etnis, ya, suku. Berarti banyak pertemanan dengan yang lain, ya. Lalu mandiri, ya. Banyak yang menggunakan teknologi digital ini dengan mandiri. Anak kecil tiba-tiba sudah pintar untuk pakai HP, ya, atau menggunakan internet dan smartphone. Apalagi remajanya, ya kan? Dan ambisius. Ambisius maksudnya banyak keinginan. Kalau sudah kepingin bisa, wah, ngotot untuk bisa. Dan pada akhirnya bisa. Dari sisi ini memang ini ciri daripada generasi Z. Nah, ciri khas Gen Z ini dari yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi, ciri khasnya selalu terhubung dengan digital. Apa-apa pakai HP, apa-apa pakai HP. Mau beli makanan tinggal pesan, ya, pakai GoFood. Mau pergi-pergi pakai HP, semuanya pakai HP. Belanja pakai HP, ya. Ada Shopee, ada TikTok, ada banyak macamnya. Seolah tidak ada waktu tanpa HP. Ya kan? Benar enggak ini kira-kira? Hah? Bangun tidur pertama kali yang dilihat oleh adik-adik apa bangun tidur? Biasanya kalau punya HP. HP juga. Mau tidur, HP juga. Nah, ini generasi memang beda. Kalau zaman Ustadz dulu atau generasi sebelumnya tidak pakai digital, analog, pakai telepon biasa. Jadi mau telepon pun kadang biayanya lebih mahal, lama,
Nggak praktis, nggak instan. Jadi lebih repot. TV pun bukan TV digital, TV analog. Sederhana, beritanya sederhana. Tapi sekarang semuanya ada. Lebih mudah, murah, ya, aksesnya cepat. Mau cari informasi apapun, ayo, mau cari informasi ada. Mau informasi yang baik, buruk ada. Mau informasi yang penting atau informasi sampah yang tidak diperlukan bahkan merusak itu ada. Ini zaman ini yang zaman now ini zaman yang penuh dengan informasi teknologi, ya. Nah, ciri khas lain lebih sadar dan peduli isu global dan sosial. Kalau dulu zaman Ustadz ini mau tahu isu luar negeri itu repot, butuh waktu yang lama. Itu pun kalau kita nyari, kalau enggak nyari ya enggak dapat. Ya, isunya isu tetangga, teman di sekolah, teman main. Selain itu sudah enggak ngerti saya. Ya kan? Tapi kalau sekarang semua tahu. Adanya medsos itu semua dibahas. Terakhir yang isunya apa? Isu Palestina kan? Palestina yang perang melawan Israel. Hampir semua tahu. Dengan mudah kita dapat tahu secara cepat. Berarti ini kita peduli dengan berbagai isu, baik isu global ya. Negeri internasional maupun isu baru apa ya, apa terbaru itu semua kadang tahu ya. Ciri khas skeptis. Apa itu pragmatis? Pragmatis itu yang penting happy, yang penting enak. Banyak anak remaja sekarang mau yang enak. Jadi cari informasi, cari tayangan-tayangan yang memuaskan nafsunya, memuaskan dirinya. Nah, ini juga bahaya ini. Meskipun bermanfaat HP dan teknologi ini, tapi juga ada bahayanya. Nanti kita bahas apa bahayanya. Nah, yang lain adalah terbuka dengan keberagaman. Kita anak remaja sekarang tidak hanya berhubungan dengan tetangga atau temannya aja, tapi berhubungan dengan banyak orang. Ya, banyak apa namanya jenis, ada laki berhubungan dengan perempuan, bebas. Kalau dulu tidak sebegitu bebas seperti sekarang. Sekarang bebas berhubungan. Kadang kita nggak tahu bahayanya. Apa bahaya dari berhubungan dengan yang lain? Kita hanya memuaskan dengan pertemanan di Facebook, di Instagram, di macam-macam. Ya, kita mengadakan pertemanan. Alhasil dunia sekarang ini dunia yang mau apa aja, mau tahu apa aja bisa. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, dilanjut slide-nya tadi. Tadi yang kedua belum dibuka. Yang ketiga, slide ketiga. Oke. Langsung aja. Oke. Lah, apa kelebihan Gen Z atau generasi Z? Kalian ini lahir sebagai generasi Z ya. Jadi kelebihannya apa? Teknologi dan media sosial, medsos. Jadi serba teknologi sekarang. Serba smartphone, serba mudah informasi ini. Ini kelebihannya. Sekarang orang kalau berkomunikasi nggak perlu keluar rumah, malah jarang keluar rumah. Tetapi dengan medsos dia berkomunikasi dengan orang yang bahkan yang paling jauh sekalipun. Lalu terbuka dan menerima perbedaan. Tadi sudah kita bahas. Sama-sama aja bisa komunikasi, bisa berbicara, bisa ngobrol, ya, bisa bertransaksi, jual beli dan siapapun. Ya, kelebihan yang ketiga peka terhadap perubahan sosial dan global. Jadi kalau ada perubahan sosial di suatu tempat, kita pun ikut bahas, ya. Kadang di sana ada masalah sosial, ya, ada anak
dianiaya, kita bahas, kita tahu informasinya, ada perundungan, anak dipukuli di sekolah ini, wah gempar ya, semua tahu. Ada sedikit masalah politik pemilu, wah semua bicara pemilu. Ya, netizen ikut komentar. Semua dikomentari. Dari mengomentari masalah masakan di rumah sampai mengomentari masalah isu-isu sosial dan politik, ya. Lalu kelebihan generasi ini mampu beradaptasi dan bertahan di hadapan perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu berkembang pesat. HP dari teknologi yang A 1-2 bulan atau berapa bulan sudah berubah dengan teknologi yang lebih tinggi. Sehingga anak remaja sekarang sering gonta-ganti HP karena dianggap ketinggalan zaman. Ya, fitur-fiturnya, aplikasinya, ya. Kadang sekarang banyak yang sudah pakai Apple ya, HP Apple atau iPhone dan sebagainya. Ya, mungkin Ustadz tidak begitu banyak ngerti, malah yang banyak ngerti ini anak-anak remaja dan anak muda. Ustadz ini masih ketinggalan zaman. Memang sudah umur tidak banyak buka HP ya. Nah, sekarang slide selanjutnya bahaya Gen Z atau generasi Z. Selain ada kelebihan-kelebihannya, manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Kita harus tahu. Ya, kalau tidak tahu bahayanya, lalu kita ini tiba-tiba kena dampak dan akibatnya. Ya. Bahaya pertama apa? Ketergantungan teknologi, kecanduan, ya, candu sama game online, candu sama apa? YouTube, TikTok, wah sehari-hari harus lihat itu terus, sehingga nggak bisa memilih dan memilah, milih mana yang baik, mana yang manfaat, dipilah-pilah, yang nggak baik jangan dilihat, jangan diakses, jangan dibuka, iya kan? Karena juga ada yang buat HP ini dia juga punya misi, tujuan, ya. Tujuannya apa? Ya merusak generasi ini supaya generasi ini kecanduan, dikasih hal-hal yang disukai, lagu, kalian dikasih lagu terus yang kalian sukai. Ya, kalau kalian mengklik atau menulis suka membuka, maaf pornografi, yang keluar nanti pornografi terus. Sampai kalian ini sudah tidak bisa kecuali harus mengakses pornografi. Akhirnya jadi rusak. Pikiran rusak, hati rusak, jiwa rusak, fisik pun juga akan rusak. Yang kedua, bahayanya kepada kesehatan fisik dan mental. Orang ini kalau selalu pakai HP ini yang juga ada radiasinya, ya. Melihat HP itu perlu waktu, harus istirahat. Kalau terus-terusan lihat matanya bermasalah, nanti otaknya bisa bermasalah, muncul kanker otak, ya. Bahkan fisik pun karena kurang gerak, akhirnya fisik yang lain bermasalah, ya. Cepat gemuk, terjadi obesitas, lalu atau misalnya apa namanya, karena kurang jalan, kurang olahraga, akhirnya kakinya sakit, tangannya pun bermasalah, HP tanpa batas atau ketergantungan. Yang kedua yang lebih parah itu kesehatan mental. Mental ini memang bisa dirusak dengan HP. Betul, HP itu bisa memudahkan kita dalam banyak hal. Tetapi hati-hati bahwa mental kita bisa rusak. Kalau kita sudah ketagihan HP atau kecanduan HP, kita akan selalu tidak bisa hidup. HP seperti narkoba. Ya, kalau tidak buka seperti bingung, seperti orang stres.
Kalau orang tua misalnya membatasi tiba-tiba stres, akhirnya apa? Marah sama orang tua, kurang ajar sama orang tua. Kadang ngata-ngatai orang tua. Naudzubillah. Ini gara-gara HP ini. Kalau tidak dibatasi. Ya. Orang tua kadang membatasi pasti niatnya baik untuk supaya anaknya tidak bergantung dan tidak kena dampak akibat dari HP atau dari media sosial. Yang ketiga, kurang gaul di dunia nyata karena selalu bergaulnya di dunia maya, ya, di rumah tapi bergaul sama orang banyak, pertemanan banyak, akhirnya di dunia nyata kurang gaul. Kalau dulu anak-anak itu, remaja itu, ya, mereka selain bergaul di sekolah, juga bergaul di luar sekolah. Berolahraga misalnya, belajar kelompok, atau kadang melakukan healing gitu ya, jalan-jalan, mendaki gunung, renang, ini macam-macam tamasya. Tapi sekarang anak sekarang diajak keluar kadang nggak mau, nggak mau, suka di rumah. Melihat dunia nyata, dunia luar itu aneh seolah. Bagi dia dunia itu hanya dunia maya yang jelas. Padahal dunia maya ini dunia hayalan, bukan nyata. Dunia hayal. Tetap kenyataan itu ada di luar, bukan di HP. HP cuma gambaran, cuma tayangan. Ya. Kadang game-game itu dijadikan seolah hidup ini hanya untuk main game. Ya. Oke, itu bahaya dan banyak bahaya-bahaya lainnya, Mas. Masih banyak. Saya yakin adik-adik ini tahu semua sih bahayanya. Cuma masalahnya, pertanyaan selanjutnya, slide selanjutnya nih Pak, lanjut. Lalu harus bagaimana? Slide selanjutnya. Kita harus bagaimana? Coba saya mau tanya kepada adik-adik satu atau dua, jawab. Kalau kita tahu bahayanya teknologi digital ini, walaupun kita juga tahu manfaatnya, kita harus bagaimana? Ada yang bisa jawab? Silakan. Jangan malu. Mari. Kira-kira harus bagaimana? Kalau sudah tahu begini ini harus bagaimana? Apakah nggak pakai HP? Hah? Oh, suaranya putus-putus ya? Apa sinyalnya mungkin naik turun? Membatasi Sekarang jelas ya? penggunaan memakai HP, Ustadz. Membatasi penggunaan pemakai HP. Wah, itu luar biasa jawabannya. Ada jawaban lain? Satu lagi? Mengurangi jam HP-an. Mengurangi? Jam, Tadi apa? Mengurangi apa? mengurangi jam. Jam pemakaian HP. Ya. Oh ya, ya itu membatasi sama. Sama-sama. Ada lagi, Ustadz. Ya, oke. Eh, Silahkan. tidak menggunakan HP tidak secara sembunyi-sembunyi, saya pikir. Jadi tidak menyembunyikan kegiatan kita di online itu daripada keluarga atau orang tua, Ustadz. Oh ya, oke, jawabannya sih bagus-bagus ya, luar biasa. Bahwa intinya semua itu kalau berlebihan, tidak dibatasi, maka menimbulkan bahaya. Coba kalau kalian makan berlebihan, bahaya enggak? Makan berlebihan bahaya. Bisa obesitas, bisa sakit, bisa ini. Ya. Bermain berlebihan, enggak pulang-pulang. Wah, juga. Artinya teknologi itu baik, tapi bagaimana cara menggunakannya? Pisau itu bagus enggak? Baik enggak? Adanya pisau. Baik kan? Untuk motong sayur, motong daging, motong buah.
motong roti misalnya, dia diperlukan. Tetapi kalau disalahgunakan, pisau ini juga berbahaya. Akhirnya untuk apa? Untuk melukai orang yang tidak salah, bahkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, mengancam orang, ini juga nggak baik. Teknologi digital, internet, HP, semua ini dia tergantung kita. Bisa bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Makanya harus ada apa? Harus ada dasar yang kuat supaya kita bisa menggunakan HP itu pada tempatnya. Ya, slide selanjutnya. Bisa dilanjut slide-nya. Oke. Sekarang kita mau bicara masa remaja. Kalian itu masuk fase remaja. Remaja itu fase transisi, ya, tahap transisi antara anak dan dewasa. Jadi kalian ini berada pada masa transisi, masa peralihan. Tentunya pada masa peralihan ini ya tidak mudah, ya. Yang tadinya biasa semau gue, biasa minta dituruti apa-apa, anak kecil itu kan minta dituruti, ya, tidak mikir, ya. Barang milik orang lain diambil, makan atau mengatur supaya anak kecil itu tidak berbahaya, melakukan hal-hal yang bahaya. Nah, tapi sekarang kalian masuk masa bukan anak-anak lagi. Masa kalian ini adalah masa remaja. Anak-anak itu akalnya belum matang, belum bisa membedakan mana baik, mana buruk, ya, mana benar, mana salah. Tapi kalian sekarang ini masuk masa akil balik. Akil itu artinya berakal, menggunakan akal, ya. Sehingga kalian diwajibkan menjalankan syariat Tuhan, ya kan? Ya, ada syariat-syariat yang harus dilaksanakan. Sholat, puasa, ya. Ya, lalu kita melakukan apapun amal ibadah, membantu orang lain, dan sebagainya, taat pada orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, masa remaja ini sebetulnya masa berpikir dan bertindak. Masa mengaktifkan diri kita akal. Tapi akal ini mulai aktif adalah di masa remaja dengan lebih baik. Aktif itu maksudnya apa? Akal mulai berpikir. Mengaktifkan akal itu dengan apa? Berpikir. Nah, sekarang kalau berpikirnya keliru, maka hasilnya keliru apa benar? Kan pasti keliru juga kan? Nah, berpikir itu apa? Berpikir itu menentukan apa yang kita lakukan. Sebetulnya kalian ketika Ustaz, melakukan apapun kan sebelumnya pikir Ustaz dulu. Afwan. Ya. Kadang suara putus-putus, Ustaz. Oh iya. Oh, coba. Apa saya tak cari tempat yang lebih jelas itu ya. Ya, sekarang masih putus-putus? Sudah bagus, Sudah Ustaz. lebih jelas? Sudah. Ya. Oke. Saya pindah tempat dulu biar lebih jelas. Nah, saya ulang ya, bahwa masa remaja adalah masa berpikir dan beramal atau bertindak beraktivitas. Nah, apa yang kalian lakukan itu hasil pikiran kalian. Jadi kalau kalian mikirnya ngawur, sembarangan, sembrono,
maka tindakan kalian juga salah. Tindakan kalian juga menyimpang. Makanya kita harus berpikir dengan benar, bukan semau gue. Wah, kadang kata anak-anak sekarang ya, remaja sekarang, saya ini yang penting happy. Saya masih remaja, masih muda. Loh, seolah masa remaja itu masa untuk berbuat seenaknya, sebebas-bebasnya. Bahaya itu. Kalau kalian di masa remaja sudah semau gue, maunya bebas, berbuat apa aja tanpa batasan akal sehat maupun batasan syariat, akhirnya nanti menjadi sebuah habit, kebiasaan, kalian sudah tidak bisa untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Orang tidak tiba-tiba punya kebiasaan, tapi ketika suatu perbuatan buruk diulang-ulang, itu akan menjadi karakter kebiasaan kalian. Nah, ketika jadi kebiasaan, meninggalinnya sulit. Ya, orang biasa menggunakan main game online, misalnya main game, suruh nggak main game susah. Ya, biasa maksiat, biasa melihat yang bukan muhrim, berhubungan dengan muhrim yang bukan muhrimnya dengan cara yang bukan muhrim itu artinya yang tidak sah, berhubungan tanpa ikatan syariat ya. Misalnya laki dan perempuan, cewek cowok berhubungan bebas seperti di barat itu. Di barat kan mereka berhubungan bebas kan? Tapi di barat itu berhubungan bebas karena nggak punya agama. Mereka menganggap bahwa nggak ada Tuhan, itu nggak ada. Ya, atau tidak yakin ada Tuhan. Saya bebas, sebebas-bebasnya. Tidak ada yang boleh menghalangi saya. Akhirnya apa? Mereka berbuat seperti binatang. Binatang itu apa? Tidak punya akal. Dia berbuat menurut kecenderungan nafsu ya. Wajar binatang. Tidak melihat batasan. Kucing ketika makan makanannya yang ada di dapur, ya wajar, dia kucing. Dia tidak punya akal untuk berpikir ini makanan siapa, boleh atau nggak boleh. Kucing tidak paham itu. Nah, tapi kalau manusia yang punya akal, lalu mau bebas sebebas-bebasnya, maka dia seperti kucing, seperti anjing atau seperti kambing. Kita nggak mau kan dianggap sebagai binatang. Yang membedakan kita dengan binatang yang lain adalah akal kita. Kita punya akal yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Lalu kita memilih yang baik dan memilih yang benar untuk beramal dan bertindak. Oke. Nah, lalu apa sih yang perlu kita tahu sebelum kita ini melakukan perbuatan? Yang perlu kita tahu ini, kalian harus kenal diri kalian. Siapa saya? Saya ini siapa sih? Paham dari mana berasal? Ya, saya ini dari mana? Apakah saya ini ada sendiri dengan sendirinya? Atau saya ini diciptakan? Ketika tahu bahwasannya jawabannya, oh saya ini diciptakan. Saya dulunya nggak ada, lalu sekarang ada. Saya diciptakan. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan terhadap pencipta? Terhadap yang memberikan segalanya kepada saya, kepada semua makhluk ini. Tentunya dari situ nanti ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah yang mencipta, Allah sebagai pencipta dan pengatur alam, maka konsekuensinya apa? Harus patuh, harus tunduk menghamba kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Dengan beramal sesuai dengan keinginan. Kalian berpikir bahwa alam ini tidak ada yang nyipta, ada sendiri, simsalabim begitu seolah ada dengan sendirinya. Dan itu nggak mungkin, nggak masuk akal kan?
Andai kata kalian berpikir seperti itu, maka kalian tidak terikat oleh apapun kan? Ketika tidak terikat oleh apapun, maka kalian ingin bebas semau gue. Jadi Barat ketika bebas dengan kebebasan yang tidak terbatasi, ya, ingin mengumbar nafsu, iya karena tidak percaya Tuhan. Tapi kalau percaya Tuhan, maka kita tidak bebas. Karena apa? Kita ini diciptakan Tuhan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Supaya menjadi manusia yang sempurna, bukan jadi hewan. Kalau jadi hewan tidak perlu. Nah, tapi kalau menjadi manusia harus mengaktifkan akal, berpikir dan bertindak dengan benar. Ya, itu sesuai apa? Sesuai akal sehat dan sesuai dengan syariat, ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang remaja sebelum dia melakukan ini dan itu, perbuatan ini, perbuatan itu, maka dia harus tahu dari mana dia berasal. Oh, dari Allah. Pasti Allah menciptakan itu punya tujuan, bukan main-main. Nah, tujuannya apa? Kembali manfaatnya pada manusia, supaya manusia jadi sempurna, bahagia. Nah, tujuannya adalah kesempurnaan, kebahagiaan, masuk surga. Itu tujuannya. Tetapi kita juga harus tahu, bukan hanya dari mana dan kemana, lalu bagaimana kita harus berbuat. Di mana kita hidup? Oh, kita ini hidup di dunia. Tapi dunia bukan tempat kita untuk selamanya. Kita akan menuju kehidupan selamanya yang abadi di akhirat. Berarti saya di dunia harus punya program hidup. Program hidup yang nanti hasilnya akan saya rat. Itulah yang disebut dengan program agama yang dibawa oleh para utusan Allah, para nabi, lalu dilanjutkan oleh para imam. Mereka membuat program untuk kebahagiaan manusia, untuk kesempurnaan manusia. Tapi ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut. Terserah mau ikut atau nggak mau ikut. Tapi hati-hati. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, mau ikut Nabi, mau menjalankan agama, Allah akan memberikan, ya, tambahan rahmatnya, ampunannya, keberkahannya. Jadi kalau nurut sama Allah, nurut sama Nabi, nurut sama imam, kepada Al-Quran, maka apa? Kalian akan mendapatkan tambahan, baik di dunia maupun nanti di akhirat lebih banyak lagi. Kalian akan mendapatkan pahala-pahala yang besar di surga kelak. Tetapi kalau kita mau semau gue, tidak mau nurut sama Allah, tidak mau patuh sama Allah, sama Rasulnya, sama imamnya, ya, berbuat melanggar, berbuat dosa, melanggar, inna adzabi lasyadid. Ancamannya dari Allah adalah azab itu akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Karena apa? Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih saya kok nggak boleh gini, nggak boleh gitu? Ya, kalau kalian ini ada sendiri, kalian tidak diciptakan, kalian punya sesuatu, memiliki diri kalian sendiri, oke, kalian berbuat terserah kalian. Tetapi kalian ini tidak memiliki apa-apa kecuali diberi oleh Allah. Yang mencipta dari tidak ada menjadi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kemudian yang memberi semuanya. Yang ada pada fisik kalian, semuanya. Pada jiwa kalian. Alam semesta ini diciptakan untuk kita semua. Untuk kalian semua. Nah, ketika diberi, orang kalau diberi itu
Perlu terima kasih enggak? Ya harus terima kasih. Terima kasihnya apa? Melakukan apa yang diinginkan dan disukai yang memberi. Allah Maha memberi, kita menerima, lalu kita berbuat sesuai kehendak Allah yang merahmati dan yang memberi kita semua. Jadi sebelum kalian harus beda dengan anak remaja dan pemuda lainnya yang nggak tahu agama. Nah, kita harus memandang hidup itu apa adanya. Maksudnya apa adanya apa? Secara nyata, kehidupan yang ada nyata itu yang bagaimana? Bukan kehidupan hayali, ilusi, ya, kehidupan imajiner, ya, bukan seperti itu. Nah, setelah kita tahu, oh, dunia ini diciptakan untuk akhirat. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk hidup di akhirat kelak dengan lebih baik. Maka jangan kita habiskan waktu kita di dunia untuk hal-hal yang merusak akhirat kita. Kita boleh menggunakan internet, boleh kita main game misalnya, atau kita melakukan, tapi jangan melebihi batas. Jangan akhirnya sholatnya terlambat, bahkan nggak sholat. Jangan akhirnya meninggalkan kewajiban belajar mencari ilmu. Jangan akhirnya disuruh orang tua nggak mau karena masih main game, masih sibuk dengan internet atau HP-nya. Akhirnya nggak nurut kepada orang tua. Jangan sampai seperti itu. Nah, baru kita bicara bagaimana seharusnya. Setelah kita tahu adanya dunia ini sementara, kehidupan akhirat, seharusnya bagaimana? Kita berbuat untuk akhirat. Bukan berbuat untuk dunia. Bukan memuaskan nafsu. Bukan yang penting enak di dunia. Coba kalian lihat apa yang terjadi di Gaza, Palestina sekarang ini. Mereka semua mengorbankan dirinya. Hidup dalam penderitaan yang luar biasa, dibom, diblokade, air tidak diberi, akses air dibatasi, semua dibatasi, listrik hanya 4 jam sehari, dibom, banyak yang mati, banyak yang luka, tapi mereka tetap tegar. Mereka tidak stres, tidak hancur. Bahkan semangat melawannya itu besar. Kenapa itu? Karena melihat dunia ini sementara. Bahwa kehidupan yang abadi akhirat. Mereka ingin syahid, melawan musuh. Nah, kita juga harus punya jiwa-jiwa seperti itu. Dengan mengenal dunia, belajar mengenal Tuhan, mengenal agama dengan benar, mengenal kehidupan dengan baik, lalu berbuat sesuai kehendak yang baik dan benar. Itu masa remaja yang Islami. Ya, lanjut. Slide selanjutnya bisa dibuka. Sekarang bagaimana sih mode gaul Islami? Bergaul itu suatu yang niscaya. Kita berhubungan, bergaul dengan selain bergaul dengan orang tua, bergaul dengan saudara, adik, kakak, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan teman, bergaul dengan mitra kerja, bergaul dengan banyak orang, banyak pihak. Itu manusia nggak bisa hidup tanpa bergaul, tanpa bersosial, ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua pergaulan itu baik dan benar? Tentunya tidak. Ada pergaulan yang benar dan baik, tapi ada juga pergaulan atau gaul yang tidak baik. Ada yang adil, ada yang dolim atau zalim. Nah, bagaimana gaul Islami? Gaul Islami adalah pergaulan sesuai ajaran Islam. Islam juga mengatur cara bergaul. Islam juga mengatur bagaimana kalau
anak bergaul sama orang tua harus bagaimana, orang tua bergaul sama anak harus bagaimana, bergaul dengan teman harus bagaimana, ada akhlaknya, ada ya norma-normanya, adab tata cara bergaul. Sehingga kalian juga harus belajar gimana sih cara saya bergaul dengan orang tua, menghormati orang tua, mematuhi orang tua misalnya. Bagaimana saya harus bergaul dengan teman ketika di sekolah, di luar sekolah, gimana sih? Nah, salah satu tips bergaul yang Islami itu, di dalam Islam kalian harus memilih teman yang baik. Tidak semua harus jadi teman. Ada teman yang punya niat baik, yang memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Tapi juga ada teman yang punya niat yang tidak baik, niat yang buruk. Yang sebenarnya dia adalah musuh, bukan teman. Dia menginginkan kita ini lemah, menginginkan kita ini punya karakter buruk, ingin merusak diri kita, baik fisik kita maupun jiwa kita. Jadi memilih teman itu penting. Dan itu saya kira Anda sudah punya apa yang disebut dalam diri itu kemampuan untuk memilih dan memilah. Siapa sih teman yang baik? Memilah. Oh, ini teman ini tidak cocok untuk kita bergaul secara akrab, ya. Boleh jadi kita berkomunikasi tapi tidak seakrab teman ini. Pilihlah teman karib, teman akrab yang memberikan pengaruh baik kepada kita, khususnya teman yang seagama, teman yang seiman, teman yang punya satu kecintaan yang sama kepada Ahlul Bait, itu harus lebih baik lagi. Kita bebas bergaul, tetapi bergaul yang apa? Bergaul yang sehat, bergaul yang bermartabat. Nah, tidak bergaul dengan orang yang akhirnya kita sendiri kepengaruh. Tiba-tiba ada seorang anak terpengaruh temannya lalu mengkonsumsi narkoba. Itu berarti, oh itu orangnya baik itu. Nah, baik tapi punya tujuan supaya kita mengkonsumsi narkoba, memakai narkoba sehingga kita kecanduan. Nah itu tidak baik, bukan baik. Ya mungkin pertamanya dia seolah menasehati, baik, memberikan sesuatu. Tapi hati-hati, dia punya niat buruk untuk merusak diri kita. Alhasil, mungkin bisa melalui pembelajaran berikutnya. Yang kedua, Islam dalam toleran artinya menghargai pendapat, harus sama-sama sayang. Enggak. Ada perbedaan itu wajar. Dia kepingin ini, saya kepingin yang lain. Dia menganggap ini baik, saya menganggap yang lain yang baik. Nah, dalam pergaulan kita harus menghargai pilihan seseorang. Dia memilih ini, ya kita hargai. Tapi kalau memang itu menurut kita salah, kita bisa memberikan, mengingatkan atau menasihati dengan cara yang baik. Nah, katanya Imam Ja'far Shadiq, ya, teman yang benar-benar teman itu adalah yang ketika kawannya itu berbuat salah, dia mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar. Jangan ketika berbuat salah karena teman, nggak enak ya, itu teman saya. Nah itu namanya menjerumuskan. Tapi caranya yang baik ya. Kalau sesuatu yang baik tapi caranya tidak baik, tidak diterima. Kita marah-marah, mengolok-ngolok, walaupun yang kita omong benar, tapi caranya dengan memaki, mengolok-ngolok, mempermalukan, nah itu namanya nggak akan berhasil. Malah pertemanan itu akan rusak, ya. Kita akan kehilangan teman. Jadi toleran dan setia kawan, ya. Bukan setia kawan dalam keburukan,
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Salinglah menolong, saling membantu, tapi dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian saling membantu dalam perbuatan dosa, pelanggaran, dan dalam permusuhan. Nanti kalau tawuran, ikut tawuran. Loh, itu tidak baik. Ya, ada perbuatan geng-geng itu motor yang merusak, ganggu orang lain, ikut geng-geng karena setia kawan. Itu bukan setia kawan. Itu setia kawan dalam kejahatan. Bukan dalam kebaikan. Lalu dalam pergaulan ini yang namanya manusia bisa salah. Bisa keliru. Nah, di situ teman dalam pergaulan itu mengingatkan, saling memberikan peringatan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah suatu perbuatan yang jahat atau kesalahan. Ya, tapi tadi seperti yang saya sebutkan, jangan membuli teman. Jangan membuli, baik membuli secara fisik dengan mendorong, memukul, menampar, menendang. Walaupun tujuannya bercanda ya. Kadang kita ini kalau berteman, lalu kita bercanda kita kelewat batas. Dengan pakai main tangan, main pukul, kadang bercanda dengan mengikat temannya, kita senang. Itu nggak baik, itu perundungan. Itu berbahaya. Teman yang baik dia tidak menyakiti temannya walaupun dengan tujuan bercanda. Bercanda boleh tapi jangan kelewat batas. Bercanda yang sehat ya. Lalu juga jangan baperan. Apa-apa bawa perasaan, apa-apa bawa perasaan. Akhirnya nggak punya teman. Orang yang sensitif, yang selalu baper, dia akan kehilangan teman. Dia akan kehilangan teman bergaul. Orang merasa, wah orang ini repot, sensitif, ini baperan. Akhirnya dia nggak punya teman, hidup sendirian. Jangan membuli, tapi juga jangan baperan. Itu penting sekali. Nah, dan selanjutnya adalah peduli kepada sesama. Teman yang baik itu teman yang selalu peduli kepada temannya, kepada sesamanya. Jadi bukan acuh tak acuh. Ada temannya membutuhkan pertolongan atau sakit atau sedih, lalu kita acuh tak acuh. Ini bukan teman ini. Teman itu hanya cari manfaat kepentingan saja. Ketika temannya dalam keadaan duka, dia suka. Ketika temannya dalam keadaan suka, dia malah berduka. Itu tidak benar. Kita harus toleransi, kita harus tenggang rasa baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Misalnya dalam belajar, teman itu bodoh, ada kesulitan, yang pintar membantu. Teman yang bodoh untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan solusi semacam itu. Dan yang selanjutnya adalah bijak dalam bersosmed. Seperti yang tadi dijawab oleh adik-adik, ya. Bersosmed itu harus bijak. Pertama apa? Ada waktu untuk kita menggunakan sosial media, tapi juga ada waktu kita untuk bergaul di luar sosial. HP itu ditaruh. Kita bergaul secara langsung, tatap muka, baik itu dengan berbicara secara langsung maupun dengan beramal secara langsung. Jadi seimbang ini. Tapi kalau hanya nggak mau bergaul, jadi orang aneh. Orang menganggapnya ini orang kok ganjil ya, aneh. Nggak mau keluar rumah, nggak mau sosial, nggak mau bergaul. Ini aneh namanya, ini penyakit ini. Orang menganggapnya aneh. Orang yang wajar ketika apa? Ketika dia ini bisa bergaul dengan orang tuanya, dengan temannya.
Oke, teman-teman udah bisa didengar suara aku? Oke. Nah, dari video tadi yang sudah diputar, ada yang mau menyampaikan teaching point-nya tidak? Bisa di-unmute mic-nya, langsung sampaikan saja. Kita ada 2 door prize untuk yang mau menyampaikan. Kita tidak boleh bermain HP terus-menerus sampai melupakan tugas sekolah. Ya, baik. Ya, bisa diperkenalkan dirinya dulu. Nama saya Muhammad Nizam Firdaus. Saya ingin menyampaikan dari video yang tadi disetel bahwa kita tidak boleh bermain HP terus-menerus sehingga melupakan tugas di sekolah, sehingga nilai kita turun. Ya, baik. Terima kasih, Nizam. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan lagi? Saya, Kak. Boleh? Nama saya Camelia Zara Ali dari Lawang. Mau menanggapi dari video yang tadi. Jangan terlalu fokus dengan HP karena ada kerjaan yang lebih penting daripada HP. Ya, Makasih. baik. Terima kasih. Berarti kita jangan sampai melupakan tugas-tugas kita karena kita kecanduan dengan apa yang kita tonton di HP ya. Terima kasih ya adik-adik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kak. Boleh? Nama saya Akila Helena. Pesannya itu jangan terlalu fokus dengan HP sampai kita tuh mengabaikan orang-orang tersayang di sekitar kita. Baik, terima kasih Akila. Selanjutnya boleh banget kalau ada yang mau menyampaikan lagi. Oke, Khadijah mau menyampaikan? Boleh di-unmute. Oh. Yang lainnya kalau mau menyampaikan teaching point dari video tadi, boleh banget. Saya, Kak. Boleh? Nama saya Muhammad Jawad. Tanggapan saya dari video tadi, jangan terlalu sering main HP karena terlalu sering main HP bisa lupa sama waktu. Oke, baik, terima kasih. Berarti teman-teman di sini semua sudah mengetahui ya bagaimana dampak negatif kita dari kecanduan HP. Untuk daftar isi silahkan diisi ya. Sudah ada di room chat. Ada yang mau menyampaikan lagi tentang teaching point-nya? Boleh, Hodida. Nama saya Habibah Roqayah. Siapa namanya? Habibah Roqayah. Tanggapan yang dari cerita video tadi itu, kita tidak boleh melupakan adik karena adik lebih penting daripada HP. Ya, baik. Khadijah penyayang sekali ya dengan adiknya ya. Terima kasih penyampaiannya. Ya. Ya, ternyata dampak negatif dari HP kita bahkan sampai bisa melupakan orang-orang tersayang kita ya. Akan lagi. Dari Ya, baik. Jangan sering main HP, apalagi sampai meninggalkan sholat ya. Tadi baru saja kalian melihat tayangan video tentang bagaimana perubahan seorang remaja atau anak sebelum dia menggunakan gadget atau HP, lalu setelah menggunakan gadget bagaimana? Karena dia tidak punya dasar untuk menggunakan pada tempatnya, memilih dan memilah, ya, belum punya itu, akhirnya terpengaruh sampai pelajarannya jeblok, ya, nilainya buruk, terus sikapnya kepada ayah, kepada adik itu dengan sikap yang buruk. Itu contoh
pengaruh buruk dari gadget ya. Tapi insya Allah dengan kita hari ini memahami bagaimana cara menggunakan gadget, ya, bagaimana kita bergaul, insya Allah itu akan menjadi modal kita untuk kita dapat menggunakan dengan bijaksana. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan wasiat atau nasihat Imam Ali kepada remaja. Nah, ini dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bisa dibuka slide-nya. Sudah, Ustaz. Tentang nasihat Imam Ali. Sudah? Sudah, Oke. Ustaz. Nah, Imam Ali berkata kepada putranya, dan kita ini semua putra-putra Imam Ali. Ya, putra-putri dari Imam Ali. Rasulullah bersabda, "Ya Ali, ana wa anta abawa hadhil ummah." Wahai Ali, aku dan engkau adalah ayah dari umat ini. Ayah ideologis kita adalah siapa? Rasulullah dan Imam Ali. Nah, Imam Ali menasihati putranya berarti menasihati kita juga. Ya. Beliau berkata, wahai putraku, ketika aku melihat telah mencapai usia akil balik, ketika aku melihatmu telah mencapai usia akil balik, yaitu usia remaja, dan melihat diriku semakin lemah dimakan usia, ya, Imam Ali melihat dirinya semakin tua, maka aku bergegas untuk menuliskan sebuah wasiat untukmu dalam beberapa pokok penting. Hal ini perlu aku lakukan sebelum ajal lebih dulu menjemputku. Jadi orang tua ini sayangnya sama anak, perhatiannya ingin anaknya itu selamat dan bahagia. Sehingga dia memberikan nasihat sebagai pengalaman dalam hidupnya. Sementara aku belum sempat menerangkan untukmu apa yang ada dalam benakku, atau sebelum kemampuan berpikirku melemah sebagaimana tubuhku, atau wasiatku didahului oleh berbagai godaan hawa nafsu dan tipuan dunia yang menjeratmu, sehingga dirimu menjadi seperti onta pembangkang. Maksudnya Imam Ali ingin mengatakan sebelum ajal menjemput, sebelum dia ini tidak sempat untuk menerangkan, mungkin karena kesibukan beliau dalam memimpin umat misalnya. Sebelum kemampuan berpikir melemah karena usia dan tubuh yang sakit. Sebelum segala godaan nafsu dan tipuan dunia yang menjerat anak remaja, menjerat kita. Sehingga akhirnya kita ini kalau dikasih tahu membangkang. Selalu mengatakan tidak, gak mau, tidak, dan sebagainya. Sebelum itu semua, Imam mengatakan, sesungguhnya hati anak muda laksana lahan yang belum ditanam, lahan kosong. Ya, hati anak muda itu seperti lahan kosong. Tidak ada benih yang ditaburkan atasnya, kecuali akan diterima. Jadi anak muda ini kalau dikasih apapun, informasi apapun, dia akan menerima begitu saja. Karena seperti lahan kosong. Dilempar benih, diterima, lalu tumbuh benih itu. Kalau benihnya benih yang baik, dia akan menjadi baik. Kalau benihnya benih yang buruk, na'udzubillah, akan menjadi buruk juga, bahaya. Lalu Imam mengatakan, maka bergegaslah pada adab dan aturan agama. Maka segera kalian ini menggunakan aturan-aturan agama, tata cara bergaul, tata cara beribadah, ya. Jangan semau gue, jangan seenaknya, pakai pikiran dan keinginan sendiri. Sebelum hatimu mengeras dan pikiranmu teralihkan. Kalau hati ini sudah keras, dikasih tahu nggak bisa nerima. Kalau pikiran sudah teralihkan, maka sulit untuk kembali. Kecuali nanti ada peringatan-peringatan Tuhan yang mungkin bisa balik. Tapi banyak orang yang diberi peringatan tapi tetap tidak mau mengambil pelajaran dari peringatan tadi. Lalu Imam mengatakan, agar kamu menghadapi urusan hidupmu dengan penuh kesungguhan,
berbekal pengalaman dan pencapaian banyak orang tanpa harus merasakan lelah letihnya pencarian dan pengalaman tersebut. Nasihat ini adalah nasihat orang yang punya pengalaman hidup. Anak remaja ini belum mengalami yang dialami orang tua. Nah, kalau dia mengambil nasihat dari orang tua yang sudah mengalami, berarti dia tidak perlu nyari sendiri, tidak perlu letih dan lelah untuk mencari apa dari kehidupan. Karena apa? Pengalaman orang tua itu adalah nasihat terbaik. Pengalaman orang terdahulu adalah nasihat yang bisa dijadikan pelajaran. Jadi kita tidak perlu terlalu letih untuk mencari, ya. Dengan demikian berarti kamu seakan telah melalui apa saja yang telah kamu lalui. Kalau kita mendengarkan pengalaman dari orang tua, pengalaman dari guru, pengalaman dari orang-orang bijak, maka kita itu sudah seperti hidup di zaman mereka. Sudah mengetahui apa yang mereka ketahui. Dan bahkan, kata Imam Ali, akan menjadi jelas bagimu apa yang mungkin masih samar bagi kamu. Boleh jadi dulu orang tua itu nggak jelas. Artinya banyak hal yang belum jelas bagi orang tua kita karena pada zamannya belum terbuka informasi. Tetapi ketika sekarang kita lebih jelas. Selain kita mengambil pengalaman orang tua, nasihat yang baik, ya, lalu kita juga berupaya untuk hidup di zaman ini dengan berbekal ilmu dan pengetahuan serta keimanan. Ini nasihat Imam Ali yang kalau para remaja yang cinta kepada Imam Ali, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, ini merupakan bekal yang luar biasa. Jangan sampai hati kita yang kosong, lahan kosong ini ditanami oleh orang-orang yang ingin merusak kita. Mereka yang membuat alat-alat teknologi ini, mereka juga membuat sesuatu yang hanya mencari keuntungan duniawi. Mereka kaya raya, triliunan, tetapi memberi kita racun informasi. Memberi kita sesuatu yang merusak budaya kita, merusak hati kita, merusak mental kita. Kitanya rusak, mereka untung dengan materi konglomerat yang begitu besar. Kita harus lawan. Bagaimana cara melawan itu? Caranya dengan kita berupaya untuk belajar, untuk kita mencari pengetahuan yang benar, ya, untuk menjalankan ibadah, ya, perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah imam dengan baik. Insya Allah kita akan mendapatkan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Tentunya kalian sebagai hidup di era Imam Mahdi yang insya Allah sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul, kalian menjadi para pengabdi, para pendukung Imam Mahdi, mengabdikan diri kalian, menyiapkan diri kalian untuk menyambut Imam Mahdi, berada di barisan Imam Mahdi, ya, menolong Imam Mahdi sebagaimana para sahabat Imam Hussein menjadi penolong dan pembela Imam Hussein alaihissalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf karena kendala-kendala teknis, ya, akhirnya ada persoalan ini ya yang tidak disengaja, tapi insya Allah apa yang tadi dibahas sudah bisa tersampaikan dengan baik. Saya serahkan kepada host untuk melanjutkan acara ini. Mungkin ada sesi tanya jawab atau turun yang lain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik Ustaz, syukron. Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya umumkan pemenang door prize-nya atas tadi penyampaian teaching point-nya, yaitu atas nama Kamelia, Muhammad Jawad, dan Rukoyah. Bisa menghubungi kontak dan Ustadz Akin ya. Alhamdulillah kita telah sampai di sesi akhir. Terima kasih kepada narasumber serta peserta yang telah menyimak acara kita dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup kelas pada sore hari ini, kita ada sesi foto dahulu ya. Teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Baik,
Kalian sudah siap untuk bisa difoto? Oh, sudah? Bisa. Oke, baik. Aku hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke. Ya, Oke. Kak Atika bisa umumin lagi nama-nama yang tadi dapat door prize? Oke, aku ulang ya atas nama Kamelia, Muhammad Jawad, dan Rukoyah. Oke. Habibah Rukoyah tadi ya? Ya tadi. Bisa menghubungi kontak Dana Mustadafin. Kepada Ustadz Segaf Asegaf, mohon bimbingannya Ustadz untuk doa penutup. Iya. Oh, bimbingan doa penutup ya. Doa penutup. Ya. Oke. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan kajian akhlak, belajar akhlak bersama remaja menjadi remaja Islami yang bergaul dengan pergaulan Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan yang sedikit ini dan memberikan bimbingan taufik kepada kita melalui para imam, melalui para ulama. Semoga semua itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Kita berdoa bersama. Doa kita adalah doa untuk menanti imam kita, Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Semoga kita disambut oleh Imam Mahdi, diterima sebagai para penanti dan para pembela Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwalika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ulangi lagi ya untuk pemenang door prize-nya atas nama Nizam, Kamelia, Muhammad Jawad, dan Habibah Rukoyah. Sudah jelas ya untuk pemenangnya siapa? Oke, bisa menghubungi WA yang sudah ada di room chat ya. Baik, akhir kata saya Atikah pamit undur diri. Terima kasih kepada penyelenggara acara dan para peserta hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan kelas online yang diselenggarakan oleh Dana Mustadafin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.